Ya, shalom. Shalom. Shalom anak-anak Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah live streaming yang akan kita mulai tepat jam 10 pagi. Bagaimana kabar dari setiap jemaat? Tentu Tuhan menjaga kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Ya, sambil menunggu beberapa rekan-rekan, beberapa jemaat yang akan bergabung dalam live streaming, saya mau mengingatkan mengenai pengumuman waktu kemarin bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Ibadahnya itu dimulai bukan jam 10, tetapi ingat, dimulai jam 8 pagi. Ya, jam 8 pagi. Nah, kita berdoa juga melalui ibadah live streaming ini, khususnya pada tanggal 10 April di ibadah Jumat Agung ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi untuk hari ini perjamuan kudus kita tiadakan, kita adakan perjamuan kudus pada tanggal 10 pada waktu Jumat Agung. Jadi mari jemaat siapkan peralatan, perlengkapan untuk perjamuan kudus, ya, karena keterbatasan. Mungkin kalau yang sudah menyiapkan lengkap dengan roti dan anggur silahkan, ya. Tapi kalau yang belum ada, kita pakai misalnya roti tawar, atau mungkin kalau memang tidak ada juga, tidak bisa dibeli atau bagaimanapun, bisa juga dengan biskuit, ya. Biskuit dengan kecil aja dipotong, yang penting bisa sebagai lambang daripada tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan. Kemudian air juga, kalau tidak ada anggur, ya, kalau tidak bisa beli atau sempat beli anggur, bisa beli juga ya, bisa beli minuman-minuman yang berwarna, ya, berwarna. Boleh itu mungkin teh, sirup warna merah, atau apapun yang bisa kita pergunakan melalui perjamuan, ya. Siapkan juga mungkin tempat minum, baik itu wadah, misalnya cangkir, ya, atau misalnya mug, apapun saja bisa dilakukan. Dan siapkan juga roti atau biskuit, siapkan untuk tanggal 10 April, ya. Jadi kita akan melakukan perjamuan karena tanggal 10 adalah ibadah Jumat Agung. Dan juga GB Alpha Omega juga sebenarnya akan mengadakan kegiatan sosial, ya. Kita juga peduli dengan situasi yang sedang terjadi atas bangsa kita untuk menangani masalah COVID-19 ini. Jadi kita ada kegiatan sosial, tapi karena pemerintah menegaskan untuk diadakan social distancing dan juga physical distancing, jadi mungkin yang akan melakukan ini hanya beberapa dari orang dengan peralatan yang saya himbau. Saya sudah tunjuk ada 1, 2, atau 3 orang yang akan terlibat dalam kegiatan sosial ini. Mereka harus mengenakan, pertama ada masker. Kalau memang punya sarung tangan, bagus juga digunakan. Yang terutama adalah masker. Kemudian hand sanitizer, gereja juga sudah menyediakan hand sanitizer. Jadi ada beberapa yang saya sudah tunjuk untuk bisa terlibat untuk melakukan pelayanan kegiatan sosial yang sudah kami tujukan melakukan ke tempat itu. Ya, nanti hanya beberapa, nanti jemaat boleh menyaksikannya di dalam live streaming juga, mungkin di Instagram, atau mungkin perhatikan juga di YouTube channel GBI Alpha Omega. Jadi jemaat, mari saya mengharapkan untuk jemaat juga boleh memberikan like and subscribe, ya, di YouTube channel kita, supaya semakin banyak orang diberkati. Dan saya berharap jemaat juga boleh ambil bagian untuk mengisi akan YouTube kita, ya, yaitu GB Alpha Omega YouTube channel kita,
dan boleh menjadi berkat. Karena ini waktunya saya percaya gereja Tuhan berdampak. Ini waktunya kita bukan sekedar melayani di gedung, di tempat ibadah, tapi ini waktunya kita keluar, kita menjangkau. Firman Tuhan katakan pergi, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Pergunakan waktu ini, pergunakan karena kita nggak bisa social distancing atau physical distancing, pergunakan media sosial untuk menjangkau orang-orang. Beri pesan-pesan positif, sampaikan mungkin gambar dalam bentuk gambar, tulisan, apapun kreativitas yang engkau punya, jangkau jiwa-jiwa yang di luar sana. Ceritakan tentang kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan atas hidupmu. Oke, kita sudah mau mulai ibadah kita. Mari kita akan mulai ibadah kita. Karena saya sudah lihat sudah beberapa sudah hadir dengan love-nya. Ya, kami mengasihi setiap jemaat Tuhan. Ya, saya serahkan, kita akan masuk dalam penyembahan dan setelah itu kita akan masuk dalam khotbah karena saya dengar waktu kita singkat kalau live Instagram ini. Ya. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah live streaming kita pada pagi hari ini. Kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini ya Bapak. Ya. Kembali kami boleh dikumpulkan Tuhan di dalam ibadah live streaming ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan atas setiap kami. Tuhan pimpin ibadah kami pada hari ini ya Bapak. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah lawatan Tuhan hadir atas kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Bapa. Apapun situasinya Tuhan, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Engkau hadir di mana anak-anak-Mu berseru kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita mau angkat satu pujian buat Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih lagi sungguh untuk datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa Kau setia. Haleluya Yesus. Amin. Lebih dari harta. Kita mau katakan lagu ini sekali lagi. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau Tunjukkan
akan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjuk Haleluya. kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku Haleluya. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Haleluya. Hambanya. Kami percaya Tuhan, Haleluya. Engkau adalah Bapa yang setia, Amin. Bapa yang menunjukkan kebaikan-Mu Tuhan. Ya. Engkau yang menyediakan segala yang kami butuhkan dan kami perlukan. Amin. Jika sebentar kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, biar Tuhan berbicara kepada kami secara khusus. Roh Kudus memberikan firman itu hidup, firman itu rema kepada setiap hati kami, supaya firman itu boleh buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Amin. Oke. Shalom anak-anak Tuhan. Hari ini kita sebenarnya sedang memasuki minggu Prapaskah, ya. Karena minggu depan kita akan masuk dalam Paskah. Kita bersyukur bahwa sekalipun kita harus dalam kondisi seperti ini, kita tetap semangat karena Tuhan mengasihi dan begitu luar biasa atas hidup kita. Oke, saya akan membacakan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan buka Alkitab, kita membaca bersama-sama di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes 21, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan ayat ini. Judul perikopnya adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menunjukkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu.
Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Anak-anak Tuhan, saat ini kalau kita berada dalam situasi sekarang, yang belajar di rumah, yang bekerja di rumah, yang beribadah juga kita di rumah, dan juga kita juga boleh melihat ada juga orang yang karena kantornya sudah tidak bisa bekerja, bukan karena disuruh pemerintah, tapi karena orderan dan karena hal yang sedang terjadi ini, sehingga mereka tidak bisa menjalankan roda perusahaan mereka, sehingga ada beberapa dari orang-orang yang harus dirumahkan dalam arti di PHK. Ada juga yang hanya dirumahkan dan hanya menerima mungkin gak sepenuh gaji mereka. Dan kondisi ini tentu berpengaruh besar bagi kehidupan ekonomi dari setiap masyarakat kita. Tapi di tengah situasi seperti ini, saya percaya bahwa kita yang ada di dalam Tuhan, Tuhan setia. Sama seperti yang lagu kita naikkan tadi. Bapa kita adalah Bapa yang setia. Lebih daripada apapun juga. Bahkan harta kita, Dia mau memberikan yang terbaik atas hidup kita. Karena Dia adalah Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang peduli atas seluruh kehidupan setiap anak-anaknya. Dari ayat yang kita baca ini di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ini, kita melihat bahwa Tuhan juga menyatakan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat ketika Dia bangkit daripada kematian. Ini cerita menceritakan tentang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan cara yang berbeda-beda, dengan cara yang ajaib, di luar daripada pemikiran manusia. Kenapa ayat ini saya percaya Roh Kudus untuk menyampaikan ayat ini kepada jemaat Tuhan? Karena saya percaya ayat ini juga sama seperti yang sedang terjadi dengan situasi kita di zaman ini, khususnya masyarakat kita di bangsa kita Indonesia. Kita melihat bahwa keadaan yang seperti ini banyak membuat orang-orang menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi mungkin tidak berdaya, gamang hidupnya. Mereka juga mengalami ketidakyakinan apakah masa depan mereka akan menjadi bisa lebih baik setelah melewati peristiwa-peristiwa ini. Mungkin setelah peristiwa COVID-19 ini berhenti dan selesai, ada satu masalah baru yang akan dialami oleh masyarakat, bukan cuma Indonesia tapi bangsa-bangsa, yaitu akan terjadi sebuah resesi ekonomi yang saya nggak tahu dampaknya dan akibatnya akan sebesar apa. Kemungkinan itu juga menurut nubuatan dari nabi-nabi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan pesan Tuhan, isi hati Tuhan. Katakan oleh nabi-nabi Tuhan bahwa kemungkinan akhir daripada tahun 2020, maka dunia akan mengalami resesi global. Dan kalau kita melihat hal-hal ini ke depan, sepertinya itu bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Oleh sebab itu,
saya menghimbau, saya mengajak jemaat Tuhan. Kalau waktu-waktu yang Tuhan berikan sekarang ini adalah waktu-waktu di mana engkau punya banyak waktu bersama dengan Tuhan. Kau tidak melakukan kegiatan di luar, tapi engkau berada di rumah. Dan saya yakin setelah engkau mengerjakan tugas pekerjaanmu di rumah, ada waktu-waktu yang kosong. Demikian juga pada waktu engkau mengerjakan tugas-tugas belajarmu di rumah, ada waktu-waktu yang kosong. Saya berharap di waktu-waktu yang kosong, yang senggang itu, engkau menggunakan waktu itu untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Kalau engkau berada dalam satu keluarga, mari bersama dengan keluarga. Buatlah sebuah mesbah keluarga. Bangunlah hubungan yang intim, yang khusus dengan Tuhan. Karena kita tahu melalui peristiwa yang sedang terjadi, penyakit yang sedang melanda bangsa ini, saya yakin memang ada murka Tuhan di balik itu. Karena Tuhan telah melihat manusia telah jahat. Kecenderungan hati manusia senantiasa jahat. Sehingga Tuhan harus memberikan sebuah peringatan. Peristiwa sama yang terjadi di Sodom dan Gomora. Demikian juga peristiwa yang terjadi di kota Niniwe. Tetapi setiap kali peristiwa tentang kehancuran, tentang masalah yang sedang terjadi atas satu kota itu, yang merupakan murka, amarah Tuhan. Tapi di balik itu Tuhan mengutus nabi-nabinya. Pada waktu peristiwa Sodom dan Gomora, Tuhan memanggil akan Abraham untuk berdoa syafaat bagi kota Sodom dan Gomora. Ketika Tuhan mau menghancurkan bumi dengan air bah, Tuhan menyampaikan kepada Nuh yang hidup tidak bercacat celah, yang hidup sebagai orang benar, yang hidup intim dengan Tuhan, untuk menyampaikan pesan Tuhan bahwa bumi ini akan ditenggelamkan oleh Tuhan. Dan dia berkhotbah selama 120 tahun. Tapi ada banyak orang yang tidak mendengarkan akan pesan Tuhan dari utusan dan nabi Tuhan. Yang luar biasa adalah peristiwa di Niniwe. Di Niniwe, Yunus diutus untuk mengatakan bahwa dalam 4 hari Tuhan akan menunggangbalikan kota Niniwe. Tetapi Raja Niniwe memerintahkan rakyatnya untuk bertobat dan berpuasa, sehingga kota Niniwe diluputkan dari hukuman Tuhan. Saya tahu, mungkin kita bertanya, kok Tuhan begitu kejam? Enggak, Tuhan bukan berarti kejam, tapi Tuhan mau menyatakan keadilannya daripada bumi dihancurkan oleh keserakahan manusia. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan di balik semua musibah, di balik peristiwa-peristiwa yang sedang dialami oleh bangsa-bangsa saat ini, Tuhan mau supaya kita merendah. Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan, bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Mungkin selama ini kita sebagai umat Tuhan juga sudah menganggap dalam pelayanan di gereja beberapa waktu yang lalu hanya sebagai sebuah rutinitas biasa. Ritual belaka yang kita lakukan dari minggu ke minggu. Kita beribadah tetapi kita sebenarnya telah kehilangan Tuhan. Kita melakukannya hanya sebatas tugas dan hanya sebatas rutinitas. Tapi biarlah melalui perubahan-perubahan yang sedang cepat terjadi di zaman kita ini, kita mau berdiam diri sejenak. Kita mencari wajah Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan. Peristiwa di dalam Yohanes 21 ini adalah peristiwa yang sedang terjadi. Ketika murid-muridnya melihat bagaimana Yesus mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Dan murid-muridnya kembali ke dalam pekerjaan mereka seperti biasa. Mereka tidak pernah berpikir apa lagi yang harus mereka kerjakan. Karena mereka melihat bahwa Tuhan yang menjadi guru mereka telah meninggal. Mereka penuh dengan putus asa, mereka takut. Sehingga mereka kembali dalam pekerjaannya karena mereka harus menafkahi keluarga mereka. Tetapi ketika mereka, Simon Petrus beserta dengan murid-murid yang lain, kembali di dalam menjala ikan. Dan pada waktu semalaman pada hari itu, mereka tidak menangkap satu ikan pun. Alkitab mengatakan mereka seharian mencari. Dari malam mereka tidak mendapatkan ikan.
Tetapi menjelang siang, Alkitab katakan, Yesus berdiri di tepi pantai. Saya yakin, waktu ayat ini berbicara bahwa Yesus berdiri di tepi pantai, sebenarnya Yesus sedang dan telah memperhatikan akan apa yang dibuat oleh murid-muridnya sepanjang kawal malam, di mana mereka bekerja menangkap ikan dan tidak mendapatkan apapun. Baru setelah siang hari, mereka melihat Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi itu pun murid-muridnya tidak mengenali bahwa yang berdiri di tepi pantai itu adalah Yesus, Guru Tuhan, yang selama 3,5 tahun berjalan bersama-sama dengan mereka, mengadakan mujizat-mujizat. Orang yang mati disembuhkan, orang yang mati dibangkitkan, orang yang sakit disembuhkan. Tuhan mengadakan mujizat-mujizat, air diubah menjadi anggur. Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, di mana 5 roti, 2 ikan dimakan 5.000 orang dan sisa 12 bakul. Tapi murid-murid itu lupa dengan peristiwa-peristiwa 3,5 tahun berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka terbawa dengan situasi kondisi yang sedang terjadi pada waktu itu, dan mereka kembali dalam pekerjaan mereka tanpa akan penyertaan Tuhan. Sehingga apa yang mereka dapatkan, mereka tidak menghasilkan apa-apa. Mungkin juga pada zaman sekarang ini, kita sudah berdoa, kita sudah meminta kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana dengan kehidupanku? Tuhan, kenapa saya berdoa tapi sakit saya belum juga sembuh? Tuhan, kenapa ada banyak hal di tengah pekerjaan ini, semua perusahaan, semua usaha sedang turun, sedang mengalami masa sukar, masa sulit. Kenapa saya juga harus mengalami ini? Di mana Tuhan janji-janji-Mu bagi kami yang telah beribadah dan bersekutu kepada Tuhan? Tapi melalui firman Tuhan ini kita akan lihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Dan saya percaya Yesus yang sudah bangkit itu juga akan menyatakan kuasanya atas setiap kita yang mau percaya dan bergantung kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Di dalam ayat yang keempat, dikatakan di dalam ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kemudian ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Jadi sebenarnya waktu Yesus bertanya kepada mereka, sebenarnya Yesus sedang mencari perhatian daripada murid-muridnya. Yesus mau melihat apakah murid-muridnya mengenali dia. Tetapi waktu Yesus bertanya, "Adakah lauk pauk? Hai anak-anak, adakah lauk pauk?" Mereka menjawab dengan biasa, mengatakan tidak ada. Mereka tidak memperhatikan Yesus yang sedang berbicara kepada mereka, karena mereka sibuk dengan pekerjaannya. Saya mau berkata, ada banyak dari kehidupan kita, pada waktu Tuhan berbicara, pada waktu Tuhan menyapa, kita mengabaikan akan sapaan Tuhan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Waktu Tuhan mengajak, "Nak, mari kita berdoa." Nak, waktu Tuhan membangunkan kita pagi-pagi dan Tuhan katakan, "Nak, ini waktunya engkau berdoa." Tapi engkau mengabaikannya, engkau terlalu sibuk dengan permainanmu, dengan gamemu, dengan semua hal, kesibukan-kesibukan yang lain, sehingga engkau mengabaikan akan apa yang Tuhan mau katakan. Akhirnya mereka tidak tahu bahwa yang sedang berbicara itu adalah Tuhan, sehingga mereka mengabaikannya karena sibuk dengan semua pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan dan kerjakan. Kemudian, kenapa mereka sampai tidak mengenali bahwa yang berbicara itu adalah Yesus? Karena yang kedua, selain mereka sibuk dengan kegiatan dan pekerjaannya masing-masing, yang kedua, karena mereka masih diliputi oleh perasaan takut. Ketakutan telah membuat mereka tidak dapat melihat
siapa yang sedang berbicara kepada mereka. Ketakutan bisa membunuh imanmu, sehingga engkau tidak lagi mempercayai Tuhan yang mampu mengubah situasi dari yang tidak ada menjadi ada. Bahwa Tuhan mampu mengubah kutuk pun untuk menjadi berkat. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, selanjutnya di dalam ayat yang ke-6, Yesus berkata begini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Yesus berkata kepada murid-murid, tebarkan jala di sebelah kananmu, maka kamu akan memperoleh. Dan melalui kata-kata ini, ya, di dalam ayat yang ke-6, menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus, kita tahu murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, ya, berkata, ya, murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar itu, dia pergi untuk menjumpai Yesus. Lihat, kadang-kadang Tuhan harus membawa kita kepada situasi yang sepertinya kita kembali teringat dengan situasi di mana Tuhan menolong kita pada masa yang lampau. Dan melalui peristiwa itu Tuhan kembali mengingatkan kepada setiap kita bahwa Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tetap ada. Dia Tuhan yang tetap peduli. Dia Tuhan tetap akan menyertai engkau jika engkau menyadari bahwa Dia ada bersama-sama dengan engkau. Amin. Dia tidak pernah jauh. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sendirian. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Amin. Itulah yang Yesus ingatkan kepada murid-muridnya. Tebarkan jala di sebelah kanan. Itu merupakan sebuah peristiwa yang membuat murid-muridnya teringat. Pada waktu mereka juga harus menangkap ikan dan mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Yesus mengatakan, tebarkan jala di sebelah kanan. Waktu itu Petrus berkata, Tuhan, Guru, sudah sepanjang malam kami mencari ikan dan kami tidak mendapatkannya. Tapi lewat peristiwa ini, mereka teringat perkataan Yesus. Dan murid yang dikasih Yesus menyadari, setelah mereka menangkap ikan, dan begitu banyak ikan yang mereka tangkap, mereka tahu siapa yang sedang berbicara tadi. Dialah Yesus, yang mau senantiasa membuat kita diberkati dengan semua kebaikan yang daripada Tuhan. Oke, kita lihat selanjutnya. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata begini. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 sajalah yang penuh ikan itu. Ya, dikatakan bahwa mereka mengambil jala itu yang penuh dengan ikan. Saya mau katakan, kalau Tuhan berperkara, Tuhan bekerja, Tuhan akan mengadakan sebuah mujizat. Tuhan akan membuat sebuah terobosan. Amin. Yang tadinya mereka seharian tidak mendapatkan apa-apa, tapi waktu mereka mendengar perintah Tuhan, yang di sini yang Tuhan mau ajarkan melalui ayat ini adalah belajarlah melakukan firman-Nya. Belajar melakukan perintahnya. Bahkan lebih tegas lagi saya mau katakan, belajarlah mendengar suara Tuhan. Waktu engkau melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk engkau kerjakan, maka saya percaya mujizat itu nyata. Terobosan itu pasti terjadi. Kita tahu kita bukan melayani Tuhan yang mati, tapi kita melayani Tuhan yang hidup. Dan Tuhan mau menuntun umatnya langkah demi langkah. Tuhan akan memberikan hikmat. Tuhan akan memberikan tuntunan. Sehingga pada waktu engkau melangkah, mengikuti perintahnya, mendengar suaranya dan melakukan apa yang Tuhan katakan, saya percaya mujizat dan terobosan akan terjadi. Amin. Engkau tidak akan takut menghadapi situasi masa-masa yang sukar dan sulit. Karena engkau tahu, engkau bergantung kepada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan. Dunia mungkin akan hancur. Dunia akan mengalami resesi global yang begitu besar. Ini baru masalah ekonomi. Kedepannya mungkin akan mengalami kelaparan yang cukup besar. Tapi percayalah,
bagaimana Tuhan memelihara hamba-hambanya dan anak-anaknya. Peristiwa Elia pada waktu dia harus mengalami masa kekeringan, masa kelaparan. Seluruh bangsa mengalami masa kelaparan pada masa itu, tidak terlepas daripada Nabi Elia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Elia? Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sungai Kerit. Sungai Kerit ini bukan sungai yang besar, tapi pada waktu itu Sungai Kerit itu masih berair, masih memiliki ada aliran air. Sehingga Tuhan memelihara Nabi Elia pada waktu masa kelaparan itu di tepi Sungai Kerit. Apa yang Tuhan lakukan? Dia mengirimkan burung gagak untuk memberi makan hambanya. Nah, memberi makan dengan dikirimkan daging roti, makanan dari surga oleh burung gagak. Dipelihara Tuhan luar biasa. Dan setelah Sungai Kerit itu kering, apa yang terjadi? Tuhan bawa Nabi Elia kepada seseorang yang merupakan seorang janda di Sarfat. Bukan juga seorang kaya, seorang janda yang tidak memiliki apapun, hanya memiliki segenggam tepung. Dan dia berpikir dengan segenggam tepung yang akan dia buat hari ini, setelah dia makan ini berserta dengan anaknya, maka dia akan mati. Karena tidak memiliki apapun, hanya segenggam tepung. Tapi Nabi Elia berkata kepada janda itu, berikan kepada aku dahulu roti bundar buat aku makan. Sisanya baru engkau makan berserta dengan anak. Dan janda itu taat melakukan apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan Nabi Elia. Dan setelah itu Tuhan pelihara janda itu. Tuhan pelihara juga Nabi Elia sampai dengan masa kekeringan itu selesai. Ada banyak contoh dalam Alkitab bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap anak-anaknya dan hamba-hambanya. Asalkan engkau mau belajar mendengar suara Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan. Coba seandainya janda itu memikirkan dirinya sendiri, dia katakan, buat diri saya ini aja setelah makan kami nggak punya apapun dan kami akan mati. Tapi karena dia mau memberikannya kepada hamba Tuhan, dia tahu ini adalah pesan Tuhan, maka dia memberikannya. Dan sisanya dia berikan buat dirinya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Apa yang kamu punya? Maka buli-buli yang tersedia dalam rumahnya, yang ada, yang dia cari kepada orang-orang di sekitar, diisi, minyaknya tidak akan pernah habis. Sampai buli-buli itu sudah tidak ada lagi, maka minyak itu berhenti. Dan itu sanggup memelihara janda itu sampai dengan akhirnya, setelah masa ini berlalu. Saya percaya hal itu juga akan terjadi bagi setiap kita. Yes. Bahwa Tuhan akan mengadakan mujizat dan terobosan. Di dalam ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 selanjutnya kita akan baca. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, ada 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Dengan ikan yang sebanyak itu, ini sebuah mujizat. Sehingga jala mereka tidak koyak. Tapi yang saya mau lihat di dalam ayat ini, yang saya mau sampaikan melalui ayat ini adalah ikan-ikan besar ini ada 153 ekor. Peneliti Jerome, ya abad yang lalu, mengatakan bahwa 153 ekor ikan itu adalah jenis ikan di mana pada zaman dahulu ada 153 jenis yang dibagi merupakan jenis-jenis ikan besar pada zaman itu. Jadi peneliti ini mengatakan itu adalah seluruh jenis ikan besar ada 153 ekor. Berarti di sini makna secara rohani. Ikan ini kan bicara soal jiwa-jiwa. Tuhan berkata kepada Petrus, aku akan mengubah engkau bukan menjadi penjala ikan, tapi engkau akan menjadi penjala manusia. Dan ikan ini gambaran tentang jiwa-jiwa, tentang manusia. Berarti kalau dikatakan ada 153 jenis ikan yang ditangkap oleh murid-murid Yesus pada waktu itu,
yang merupakan menggambarkan ada seluruh jenis ikan itu ada, yang gambaran dari 153 ini. Maka Tuhan mau berbicara, tidak ada satu jenis manusia pun yang tidak bisa dijangkau lewat berita Injil. Ini waktunya kita memberitakan ini. Kita jangan berpikir, wah jenis orang ini, jenis manusia ini kayaknya nggak bisa dijangkau dengan Injil. Karena hatinya terlalu keras, karena dia terlalu jahat, karena dia telah melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa dijangkau? Tapi bagi Tuhan, tidak ada perkara, tidak ada manusia pun yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan. Amin. Mari anak-anak Tuhan, melalui ayat 153 ini, kita mulai menjangkau jiwa, apapun jenis manusia. Orang, jenis karakternya, apapun kita bisa menjangkau mereka. Jadi mulailah melihat, apakah ada dalam keluargamu, saudaramu, rekan-rekan, teman-teman di sekelilingmu, yang perlu dijangkau, yang bagi orang dunia mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah sampah masyarakat. Tapi kita mulai mendoakan dia. Kita mulai memberitakan Injil. Kita boleh menyatakan akan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Maka saya percaya, siapapun orang itu bisa dijangkau lewat Injil. Dan yang kedua mengenai 153 ini, ya persamaan bahasa asli dari 153, bahasa asli dari Yahudi, artinya 153 itu adalah sons of God. Artinya anak-anak Allah. Berarti dalam hal ini Tuhan juga mau supaya kita bisa memberikan yang maksimal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. 153 itu bicara soal anak-anak Allah. Berarti kita sebagai anak-anak Allah, segala fasilitas, segala kemudahan, semua hal yang terbaik akan diberikan oleh Bapa kita sebagai Allah Tuhan kita kepada anak-anaknya, yaitu kita yang dikasihi oleh Bapa kita. Oleh sebab itu Bapa akan memberikan semua yang terbaik. Demikian juga kita pun juga dapat memaksimalkan semua potensi, semua karunia yang ada dalam diri kita untuk kita persembahkan, kita beri yang terbaik. Saya percaya di masa sekarang ini waktunya kita memaksimalkan semua daya dan upaya kita, uang kita, semua hal untuk menjangkau orang-orang. Ini waktunya kita memaksimalkan semua hal, potensi ilahi yang ada dalam diri kita, karunia-karunia, kuasa dan otoritas. Kita berdoa, firman Tuhan berkata kita diberikan kuasa dan otoritas untuk menahan semua kekuatan musuh, sehingga tidak ada satupun yang dapat membahayakan kita. Tuhan berkata bahwa kita akan menginjak ular dan kalajengking. Tuhan berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan membangkitkan orang mati. Mereka sekalipun harus minum racun maut, mereka tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah mengalami kematian. Karena Tuhan kita melindungi kita. Dan ini waktunya kita memaksimalkan seluruh potensi. Saya harapkan di tahun ini, memasuki tahun 2020 dan mengakhiri tahun 2020, mari jemaat Tuhan, hasilkan buah-buah kerajaan yang lebat. Amin. Ini waktunya, kita diberi waktu 1 tahun oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, kalau kita tidak menghasilkan buah, maka Tuhan akan menebang. Dan oleh sebab itu mari kita berbuat sesemua hal. Pergunakan waktu-waktumu untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan pergunakan waktu-waktumu untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak akan menghasilkan apapun, baik itu pertumbuhan imanmu dan kebangkitan rohanimu. Tapi biarlah waktu-waktu yang ada engkau pergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan panggilan, tujuan, destiny yang Tuhan sudah tetapkan atas hidupmu. Yang terakhir, sebelum kita akan tutup, di dalam ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan begini. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang
dan di atasnya ikan dan roti. Kemudian saya sambung di dalam ayat yang ke-12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan menyediakan. Mereka melihat, murid-muridnya melihat waktu mereka di darat, ketemu dengan Tuhan Yesus. Yesus sudah menyiapkan api arang, dan di atasnya ada roti dan juga ada ikan. Dan Yesus mengundang, mengajak kepada murid-muridnya, mari sarapan. Berarti Tuhan mau katakan, aku telah menyediakan segala yang kau butuhkan, segala yang engkau perlukan, karena aku adalah Jehovah. Karena aku adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau tidak perlu. Waktu Yesus bertanya, adakah lauk pauk? Mereka bilang tidak ada. Tapi waktu mereka melihat, Yesus sudah menyiapkan. Ada roti yang gambaran daripada makanan pokok bangsa Yahudi pada waktu itu. Dan ada ikan yang merupakan lauk pauk yang mereka butuhkan. Tuhan menyediakan berlimpah-limpah, 153 ekor. Tuhan berikan kelimpahan. Dan Tuhan menyediakannya. Semua berasal daripada Dia. Semua diberikan daripada Dia. Semua disediakan. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari hiduplah di dalam Tuhan. Teruslah melakukan segala sesuatu dari Tuhan. Bukan usaha manusia. Bukan usaha kita, bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita, bukan hikmat manusia kita melakukan pekerjaan kita. Tapi mulailah bekerja dari Tuhan yang bekerja melalui hidupmu. Haleluya. Dan saya percaya segala hal dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Amin. Waktu sudah cukup karena Instagram saya dengar hanya tidak sampai mungkin 1 jam. Jadi inilah sharing firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya waktu kau mendengar dan melakukan firman Tuhan di masa sekarang ini, kita akan minggu-minggu depan kita akan merayakan Paskah. Cerita ini kisah tentang Yesus yang sudah bangkit daripada kematian. Dan Yesus hidup. Dan kehidupannya itu juga ada dan tinggal di dalam hidupmu. Kehidupan ilahi itu akan menjadi bagian dari hidupmu. Kehidupan yang supranatural itu menjadi bagian dalam hidupmu. Penyediaan Tuhan yang supranatural, yang tanpa batas. Dia sudah menyediakan roti. Dia sudah menyediakan ikan. Dia sudah menyediakan segala hal yang kita butuhkan. Dan Tuhan peduli. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena Dia Bapa yang setia. Bapa yang mengasihi kita. Dan mengerti keberadaan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami umat-Mu Tuhan. Kami sedang memasuki minggu Prapaskah. Dan minggu depan kami akan merayakan ibadah Paskah Tuhan. Tuhan, kami mau senantiasa mengingat akan kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Tentang kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Bahwa Engkau sudah bangkit daripada kematian. Maut tidak berkuasa atas kehidupan-Mu Tuhan. Dan demikian juga Engkau berkata bahwa maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus. Dan kami yang hidup di dalam dunia, kami adalah sons of God, anak-anak Allah itu. Maka kebangkitan dan kehidupan Tuhan itu ada dalam hidup kami. Maka kami juga akan mengalami penyediaan Tuhan yang supranatural. Kami akan mengalami mujizat dan terobosan yang supranatural dari Tuhan. Bagi orang yang lain mengalami keadaan masa sukar dan sulit, tapi kami yang ada dalam perlindungan Tuhan, Tuhan akan memberkati kami dengan cara-cara yang ajaib. Ada banyak hal yang hamba dengar. Mereka yang hidup dalam Tuhan di masa-masa sekarang ini sedang mengalami kelimpahan, sedang mengalami penyediaan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya itulah bagian yang Tuhan sediakan bagi kami. Dunia ini akan mengalami kegoncangan yang besar, tetapi kami memiliki kerajaan
yang tidak tergoncangkan. Asalkan kami hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Tuhan tolong kami Bapa, supaya kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Menangkap isi hati Tuhan melalui firman yang kami dengar ini Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan, bahwa Tuhan akan melakukan mujizat, terobosan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Jangan biarkan kami terlalu khawatir. Jangan kami dikuasai oleh ketakutan yang sedang terjadi di hari-hari ini, bahkan di masa-masa depan. Kami tetap bergantung, kami tetap berharap, kami tetap percaya kepada Tuhan. Sebab tidak ada lagi yang dapat melindungi kami selain Tuhan. Tidak ada apapun yang bisa kami jadikan jaminan. Tidak ada satupun yang menjadi jaminan. Hanya Tuhan yang menjadi jaminan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah. Dan biarlah kita semua menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari anak-anak Tuhan, angkat tanganmu. Percaya bahwa Tuhan mau memberkati kita dimanapun kau berada. Ada sebuah janji yang luar biasa bagi anak-anaknya di hari-hari ini. Dan mari angkat hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Bapa. Biarlah kasih karunia daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, kasih sayang, rahmat, penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun kepada kebenaran. Roh Kudus yang akan memberikan jalan-jalan Tuhan. Sehingga engkau akan tetap hidup di dalam jalan-jalan dan kehendak-Nya. Engkau akan hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela, taat. Hidup terus dalam pertobatan, menjauhi hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Dan Roh Kudus akan memberikan kemenangan demi kemenangan, pemulihan demi pemulihan. Kuasa yang tanpa batas akan menyertai. Sehingga kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami terobosan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Dan apa saja yang anak-anak-Mu perbuat hari ini dan selanjutnya, diberkati dengan luar biasa oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati, bersama-sama katakan, amin. Oke. Tetap semangat anak-anak Tuhan. Walaupun kita dibatasi waktu, saya percaya kasih Tuhan tetap ada dalam hidupmu. Perkenanan Tuhan tetap ada dalam hidupmu. Perlindungan, penyertaan Tuhan, bahkan penyediaan Tuhan yang tanpa batas juga akan disediakan bagi kita. Yang tetap percaya, tetap bergantung, tetap berharap bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Sampai jumpa anak-anak Tuhan dalam ibadah live streaming Jumat Agung dan pada ibadah Paskah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semua.